Banyak sekali. Kami tahu saudara semua datang dengan hati yang sangat rindu. Amin. Kami tahu saudara datang dengan pengharapan yang besar. Aku mau ketemu Tuhan. Aku mau diam di hadirat Tuhan. Aku mau diubahkan. Aku mau dikuatkan. Amin. Semua ini. Mari kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu. Saya mau bicara tentang persembahan hidup. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Ditemukan Roma Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 sudah ditemukan Bapak Ibu saudara semua. Akan saya bacakan persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu, menurut latar belakangnya surat Roma ini ditulis Paulus ketika dia mau masuk Roma. Bapak Ibu, Rasul Paulus tahu bahwa kota Roma itu adalah sebuah kota metropolitan pada saat itu ya, kota yang besar, kota yang cukup maju dibanding dengan kota-kota yang lain. Sebagai seorang penasehat dan mentor yang baik, dia persis bahwa apa yang dihadapi jemaat Roma itu bukan hal yang mudah ya. Kalau kita melihat kota besar, godaannya lebih banyak, bukan? Betul. Kota besar itu tantangannya lebih besar, masalahnya lebih besar, persaingan apapun lebih besar, godaan lebih besar, apapun namanya masalah itu lebih besar, namanya kota besar. Makanya Rasul Paulus sebagai seorang penasihat yang baik dan bijaksana, dia memperlengkapi jemaat Roma, ya, di mana notabene saat itu banyak para cendekiawan, banyak orang filsuf, banyak orang pedagang-pedagang besar. Roma menjadi kota metropolitan. Maka dia memperlengkapi sedemikian rupa kepada jemaat Roma supaya dia bukan sekedar percaya, dia bukan sekedar jadi orang Kristen, dia memperlengkapi sebuah dasar yang paling penting sehingga jemaat Roma di dalam menghadapi kehidupannya sebagai jemaat Kristen, sebagai orang-orang percaya tetap bersinar di tengah-tengah masyarakat yang buruk, di tengah kota metropolitan yang jahat. Dia tetap kuat, dia tetap eksis, dia tetap mengekspresikan kasih Kristus. Amin. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di dalam melengkapi jemaat Roma, Rasul Paulus mengajarkan hal yang penting. Janganlah kamu memandang hidupmu milikmu sendiri. Janganlah kamu memandang hidupmu itu milikmu sendiri. Dimanapun kamu berada, siapapun kamu, dengan siapa kamu bergaul, dengan siapa kamu bekerja, dengan siapa kamu berbicara, perlengkapi dengan sebuah cara pandang bahwa hidupmu bukan milikmu lagi. Amin. Itu yang mau Rasul Paulus bangunkan. Itu yang mau Rasul Paulus ubahkan, berikan kepada jemaat Roma. Saudara, ada satu perumpamaan ya. Ketika saudara memiliki uang ya, saya percaya bahwa saudara itu dengan bebas menggunakan uang tersebut toh. Karena itu uang saudara sendiri. Amin. Mau membeli kuota, mau membeli buah, mau belanja di pasar mall, untuk membangun, untuk membeli lipstik, untuk usaha apapun, selama itu uang saudara. Saudara punya hak penuh untuk mengoperasikan uang tersebut. Yang penting saudara senang, saudara puas, betul? Tapi ketika uang tersebut sudah kamu terimakan, misalnya saudara punya uang 200.000, suatu saat saudara terimakan kepada Peter, ini tak kasih berkat buat kamu. Dompet kita mungkin kosong, nggak masalah, kita berikan kepada Mas Peter. Ya, setelah seminggu
mungkin kita datang sama Peter, Peter, duitku yang kemarin mana? Mau aku butuh uang, mau tak pakai belanja, bisa nggak? Nggak bisa, karena uang itu sudah dipersembahkan, uang itu sudah diberikan, bukan milik kita lagi, tapi milik Peter. Jadi di tangan Peter uang tersebut mau dipakai apapun, kita sudah nggak punya kuasa. Demikian hidup kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Ketika seseorang sudah mempersembahkan tubuh jiwa rohnya kepada Tuhan, ketika seorang sudah menerima firman ini, mendeklarasikan setiap hari, memperkatakan setiap hari dengan iman, dengan pujian, dengan penyembahan, maka kesadaran dalam hati itu semakin besar bahwa hidupku bukan milikku lagi. Amin. Aku nggak boleh lakukan ini, aku nggak boleh lakukan itu, aku nggak boleh bicara sembarangan, aku harus jaga hati, aku harus jaga pikiran, karena hidupku bukan milikku lagi, aku nggak punya hak menggunakannya sembarangan. Katakan amin. Aku nggak punya hak menggunakan sembarangan dan arogan. Aku milik Tuhan, aku persembahan hidup. Ketika kesadaran ini tenggelam di dalam hati kita, Bapak Ibu, dia menjadi saw yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Amin. Menjadi saw yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Artinya ketika kita mau melakukan dosa, mau berzina, aku milik Roh Kudus. Mau mencuri, oh ya, firman ini berbicara, saya yakin firman ini begitu kuat, menjadi saw yang aman dan kuat bagi jiwa kita. Masuk anak Tuhan berantem, masuk anak Tuhan nggak mengampuni, masuk anak Tuhan memfitnah, masuk anak Tuhan mencuri, masuk anak Tuhan bertengkar. Saya yakin bahwa firman ini kekuatannya dahsyat, sehingga membuat hati kita lentur, membuat hati kita lembut. Awalnya emosi manusia itu wajar, tapi ketika dia memperkatakan firman ini, dia ingat firman ini, dia sadar dengan firman ini, dia mempercayai firman ini, maka hatinya akan digemburkan oleh firman. Amin. Nggak jadi marah, nggak jadi kecewa, nggak jadi dendam, dan dia memperkatakan firman Kristus. Ini yang paling penting dalam kehidupan kita. Beda dengan seseorang tidak memegang satu firman, dia tidak punya trik, dia tidak punya jurus untuk menghadapi orang-orang dunia. Aku harus apa yang aku lakukan? Gambaranku apa? Kemenanganku dari mana? Itu bagaikan orang yang kapal yang besar berlabuh di tengah laut, tapi dia nggak punya saw yang aman dan kuat. Jadi karena dia nggak punya saw, dia melayang kemana-mana. Ngalor itu ngetan mulon, nggak jelas sasarannya, nggak jelas tujuannya. Tapi bagi orang percaya, setiap tindakan kita, setiap keputusan kita, Tuhan sudah memberikan firman hidup, sudah memberikan firman iman, firman Kristus. Jadi kalau tidak sesuai dengan itu, belajar menolak, belajar mengabaikannya, belajar membuangnya. Maka dengan demikian, kita memberi kesempatan Roh Kudus untuk mengubah kita, untuk memberikan pikiran yang sehat. Katakan amin. Hati yang sehat, hati yang kudus, hati yang jernih, berpikir enak, berbicara ya enak, mengambil keputusan selalu benar. Karena yang sini sudah benar, maka yang sini juga benar. Kalau di sini tidak benar, semua akan berantakan. Katakan amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita semua punya saw yang aman dan kuat di dalam jiwa kita. Itu diberikan buat orang percaya, supaya hidup kita lurus, supaya hidup kita benar, tidak terombang-ambing dengan masalah, memilih yang paling benar, memilih yang paling kudus, memilih firman Tuhan dalam segala situasi, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya Yesus. Yang kedua saya lanjutkan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita garis bawahi pembaharuan budi. Ya. Pembaharuan budi, pembaharuan kata baru dan budi. Budi itu kalau orang bilang laku. Wong kowe budimu aja ngono kok. Kan banyak orang Jawa toh, budi itu laku, budi itu tingkah laku, itu perkataan, cara hidup, itu laku. Ya. Mustahil orang memiliki perkataan yang baru, memiliki perangai yang baru, memiliki watak yang baru, kalau di dalamnya tidak diubahkan Tuhan. Katakan amin. Ya. Seseorang memiliki perangai yang baru, budi yang baru, itu harus dibaharui dari hatinya. Orang yang tidak memiliki budi yang baru akan melihat kebenaran dianggap salah, kesalahan dianggap benar, karena dia nggak punya ketajaman untuk melihat. Hatinya butek, Bapak Ibu, hatinya kotor.
kotor. Jadi apa yang dia inginkan harus tercapai. Tapi orang yang memiliki pembaharuan budi, dia melihat sesuatu, oh ini alkitabiah, oh ini membangun, oh ini meruntuhkan, oh ini daging, ini roh, ini baik, ini berkenan di hadapan Tuhan, ini tidak bagus, ini tidak alkitabiah. Dia diberi ketajaman karena hatinya baru. Amin. Saya punya lampu motor, sudah tak pakai berbulan-bulan. Ya, ketika saya pulang malam, saya menyadari lampu tersebut sorotnya sudah tidak padam lagi. Padahal saya harus masuk dan keluar kampung. Suatu saat saya nggak ngerti persis bahwa itu tikungan, ya. Saya hampir tergelincir karena ada batu besar buat saya ngecek gini. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu, ya, saya tidak jatuh. Akhirnya paginya saya berikan lampu yang baru, Bapak Ibu, lampu yang baru, ya. Kemudian saya tak pakai lagi pulang malam juga karena tanggal tua. Puji Tuhan, lampu yang baru itu membuat saya bisa melihat jelas. Oh, ini tikungan. Amin. Ini jalan ini rata. Oh, nggak ada lembah, nggak ada batu. Oh, ini tumpah, ini naik, ini tanjakan. Saya bisa mempersiapkan diri dengan benar karena saya bisa melihat ke depan ada apa. Nah, itu adalah ilustrasi sebuah pembaharuan budi. Ketika orang memiliki pembaharuan budi dalam Roh Kudus, ketika orang diubahkan hatinya, dia punya ketajaman, dia punya kepekaan, lebih ngerti lagi mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang 50-50, ada kedagingan, ada roh, mana yang membangun, mana yang memberkati, mana yang merusak, mana yang merobohkan. Orang punya gambaran yang kuat karena di hatinya ada sinar Tuhan. Dia akan melihat dengan jelas suatu permasalahan, dia siap bisa melihat dengan gamblang, oh ini begini, oh ini begini, dan akhirnya dia menjadi orang yang bijak. Katakan amin. Jadi orang yang berhati-hati, jadi orang memiliki ketepatan dalam bertindak maupun berbicara, dan demikian nama Tuhan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Ini penting, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, tidak ada cara lain untuk memiliki pembaharuan budi kecuali minta setiap Roh Kudus setiap waktu, ya. Maaf, minta kepada Roh Kudus setiap untuk dikoreksi, Bapak Ibu. Manusia itu cenderung nggak ngerti kelemahannya, tapi kelemahan orang lain paham. Betul nggak? Betul. Bunenggolan ini ya, suruh kelemahannya Pak berapa? Dia cepat menyebutkan ini. Kelemahanku sendiri apa? Embuh yo. Itu manusia. Itu manusia. Karena dia punya hawa nafsunya kedagingan. Dalam hal ini Bapak Ibu, memang banyak duduk di kaki Tuhan, banyak minta dikoreksi oleh Roh Kudus, terutama pemuda-pemudi di sini. Dia belajar mendengar Roh Kudus, dia belajar dikoreksi Roh Kudus setiap waktu. Dan langkah-langkah saudara diluruskan Tuhan, mana yang alkitabiah, mana yang membangun, mana yang memberkati, mana yang sesuai dengan firman. Saudara akan mengerti persis. Dan kalau sudah tahu itu tidak benar, dari manapun dia berada, jangan lakukan, Bapak Ibu. Kalau tidak membangun, jangan lakukan. Ketika ada saudara lakukan itu merusak, Bapak Ibu. Amin. Saudara diberi kebijakan dari pemuda yang peka, pemuda yang tajam. Oh, ini alkitabiah. Oh, ini membangun. Oh, ini memberkati orang lain. Dan saudara bertumbuh jadi bapak-bapak, jadi ibu yang luar biasa di hadapan Tuhan karena saudara memiliki pembaharuan budi. Amin. Puji nama Tuhan. Kebetulan kalau hari ini saudara bergabung dengan kita semua, karena sesungguhnya dalam hidup ini berkualitas dan tidaknya hidup kita itu ditentukan dengan pembaharuan budi yang sudah tergarap di hati kita. Amin. Pembaharuan budi yang sudah tergarap di hati kita, ya, itu ditentukan dengan sebuah penyerahan diri, ditentukan dengan sebuah bagaimana kita melekat dan mendekat sama Tuhan, ya. Barang siapa melekat kepada perempuan cabul, dia akan menjadi satu daging dengan dia. Tapi barang siapa melekat kepada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Kalau kita satu roh dengan Tuhan, kalau kita melekat sama Tuhan, ya. Peter misalnya, bapak retak kerja nih, biasanya sanggupku 20.000, aku bilang 50.000 ah, yang 30.000 tak buat jajan sekali-sekali. Ya, itu karena dia belum doa pagi, dia bisa lakukan itu. Karena dia sudah menyembah seperti di sini tadi yang luar biasa, ya, tenang, kalem, merasakan ada power Tuhan. Karena dia sudah menyembah, karena dia sudah tersungguh di hadapan Tuhan. Dia melakukan itu
Enggak, aku mengasihi Bapak. Bapak aku minta aja semua diberikan. Minta laptop, minta baju, semua diberikan. Masa aku pakai bom segala. Enggak perlu lagi, saudara. Akhirnya saya yakin namanya kontrol Roh Kudus itu begitu kuat dalam hatinya. Jadi kalau orang Kristen tidak memiliki pembayaran budi, semuanya ya tidak benar. Perkataannya ya gitu, cara hidupnya seperti itu. Tapi kalau di sini baru, semua menjadi baru. Dan saudara dipanggil untuk memiliki hati yang baru, perkataan yang baru. Gak usah bicara. Ketika saudara jadi orang yang tekun, jadi orang yang bertanggung jawab, jadi orang suka mengalah, jadi orang suka rendah hati. Ya wes, aku sing salah, aku sing elek, aku sing salah. Meskipun itu belum tentu seperti itu. Ketika saudara lakukan tiap hari, tiap malam dengan siapa saja, orang ngerti dalam hatinya, Bapak itu loh, hati ini loh kok sing digawe, di mana gak lama hati yo sabar yo kuat gitu. Gak usah ngomong tuh jadi promosinya Tuhan, katakan amin. Gak usah ngomong jadi berkat yang luar biasa. Ya, ini kalau firman sudah tergarap di hati kita, itu loh, murah hati sekali, baik sekali. Kalau saya dekat dia, saya terhibur, saya merasakan damai. Ini sesuatu yang luar biasa. Mari Bapak Ibu, kita mendekat sama Tuhan siang maupun malam. Kita percaya bukan sekedar jadi orang Kristen, pandang diri kita sebagai persembahan yang hidup. Saya yakin bahwa ketika firman ini kita pegang kuat-kuat, saudara tidak jadi liar, ya, kita nggak jadi amburadul. Langkah kita temoto, kalau orang Jawa bilang, langkah kita akan lebih bagus, lebih indah, Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi sawo yang aman dan kuat bagi jiwa. Perkatakan setiap waktu, deklarasikan setiap waktu, siang maupun malam, dimanapun aku berada. Enggak, aku anak-anak terang. Aku hanya memiliki perbuatan yang terang. Aku anak-anak Allah. Aku memiliki watak Allah. Aku anak-anak Tuhan. Aku memiliki pikiran Tuhan. Dimanapun saudara katakan itu, saya percaya hidup saudara dan saya semakin hari akan semakin berkualitas. Amin. Dengan demikian kita semua diperlengkapi dengan sebuah kepekaan, dengan ketajaman yang baru, untuk rindu berbuat baik, untuk rindu memberkati orang, untuk rindu memberkati orang, rindu berbuat baik. Bahkan kita nggak cuma baik di luar, tapi baik di dalam. Katakan amin. Kalau orang sudah dibaharui budinya, itu baiknya nggak punya di luar, tapi di dalam. Di dalam dulu baik, kemudian di luar baik. Bukan di luar baik, di dalam nggak baik. Itu sandiwara dan bohong di mata Tuhan. Dan kita semua diubahkan Tuhan menjadi baru, baik dari dalam maupun luar. Sehingga setiap hari dimanapun kita berada, nama Tuhan kita muliakan. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu, kita bisa membedakan ya, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Orang kalau menggaruk dirinya super dan benar, perlu melihat kembali bahwa kita semua dulu tidak lebih dari seonggok sampah yang dipungut Tuhan. Ya, tidak lebih dari seonggok sampah yang dipungut Tuhan, didorong ulang oleh Tuhan, diubahkan Tuhan menjadi benda yang luar biasa. Orang yang memiliki pembaharan budi itu punya sesuatu baru. Saya kemarin ketemu dengan seorang pengrajin vas bunga dan lampu-lampu. Dia biasanya membuat vas bunga dari kayu, dari rotan begitu bagus. Suatu saat saya ke sana, Bapak Ibu, saya melihat ada vas bunga tapi dari plastik, Bapak Ibu. Barang ini beda, ada lampunya di dalamnya hijau kuning gitu ya, bagus sekali. Wah bagus, tak lihat terus. Bapak suka ya? Iya suka. Harganya berapa? 250.000 loh, mahal Pak gitu ya. Saya ngomong, saya penasaran, saya dengan bicara, ini bahannya dari apa? Dari plastik. Plastik apa Pak? Botol aqua bekas. Masa Pak? Kok bisa bagus seperti ini? Iya, ini tak sulap jadi seperti ini. Wah luar biasa. Sama dengan kehidupan orang percaya, dulu kita juga sama-sama sebetulnya.
Ketika kita diambil Kristus, kita dipungut Kristus, kita dipopeni Kristus, kita diubah Kristus menjadi sebuah lampu yang mahal harganya. Kita ditaruh di mejanya orang kaya, ditaruh di kafe-kafe yang mewah, kafe-kafe yang besar, Bapak Ibu. Karena kita didaur ulang oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, dalam kehidupan kita menyadari, kalau kita punya hati seperti ini, kita ingat bahwa kita sampah, diubahkan Tuhan untuk menjadi alat kemuliaannya, untuk menjadi persembahan yang hidup. Maka kita akan tahu diri Bapak Ibu. Gak akan banyak menghakimi orang lain. Katakan amin. Gak banyak merusak orang lain, menghakimi orang lain, mencela orang lain, tidak. Latar belakangnya sama-sama sampah Bapak Ibu. Kalau tidak diambil Kristus, kita nggak ada bedanya dengan orang lain dan dengan orang dunia. Dan peristiwa ini Bapak Ibu, kita menyadari kita sudah berbeda dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Ini sudah berbeda dari sampah ke mejanya orang kaya, ke kafe-kafe yang mewah, yaitu di hadirat Tuhan. Saudara sudah jumpa di hadirat Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, mari kita hargai. Jangan kita kotori hati kita dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang tidak baik. Hati kita hanya untuk firman Tuhan, hati kita hanya untuk perkara-perkara surgawi, perkara-perkara di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita muliakan Tuhan dengan perbuatan kita sampai garis akhir. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdiri, kita berdoa.